Bersih tegang dengan Israel, Hizbullah kerahkan 700 pasukan elit ke daratan tinggi Golan. Milisi Lebanon yang didukung Iran Hizbullah telah mengerahkan lebih dari 700 pejuang elit di dekat dataran tinggi Golan yang diduduki Israel di Suriah di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel. Hal itu menurut laporan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia. Para pejuang itu dilaporkan dilatih oleh Korps Garda Revolusi Iran dan dikumpulkan dari berbagai negara di Timur Tengah seperti Suriah, Irak, dan wilayah pendudukan Palestina. Mereka telah dikerahkan ke daerah dekat garis depan dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki Israel di Provinsi Al-Quneitra, Provinsi Rif, Dimaks bagian barat, dan juga sebagian Provinsi Dara bagian barat. Pasukan tersebut dikatakan telah tiba di wilayah tersebut sejak Oktober dalam jumlah kecil, menghindari koordinasi dengan rezim Assad yang berkuasa di Suriah yang bersekutu dengan Iran dan Hizbullah seperti dilansir The New Arab. Rezim Assad telah lama menjaga garis depan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel, mencegah serangan apapun terhadap pasukan Israel di sana. Israel telah saling baku tembak dengan Hizbullah di Lebanon Selatan sejak pecahnya perang dengan Hamas di jalur Gaza bulan lalu. Diperkirakan ribuan korban Israel telah tewas di tangan Hamas. Sementara itu, menurut AFP, setidaknya 90 orang tewas di pihak Lebanon dalam pertempuran lintas perbatasan, sementara belasan dari tentara Israel menjadi korban dalam serangan itu. Menurut Al-Quds Press, rekaman baru dari helikopter Apache Israel pada 7 Oktober saat permulaan serangan menunjukkan penargetan terhadap warga sipil Israel di festival musik dan juga mobil mereka. Beberapa warga sipil Israel dari Palestina Musik Supernova yang mengakui tentara Israel menghabisi warga sipilnya sendiri. Angkatan Udara Israel pun mulai merangkum peristiwa serangan mendadak yang mengawali perang di Gaza yang sudah lebih dari 1 bulan itu. Kekacauan situasi pertempuran tidak hanya dialami para tentara Israel di darat, tetapi juga awak udara yang diluncurkan ke langit Negev Barat pada jam-jam pertama Black Sabbath. Sepasang helikopter tempur pertama yang bersiaga segera untuk divisi Gaza tiba di Otef sekitar 1 jam atau lebih setelah peristiwa dimulai. Sekitar pukul 8 dari Camp Ramat David di utara, padahal skuadron induk helikopter Apache berada di Camp Ramon yang lebih dekat dengan jalur Gaza. Bermon segera menyadari sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi dengan Komandan Skuadron 190 Letkol A sendiri, suatu helikopter tempur yang tiba di Otef pada pukul 8.32, ungkap laporan Ynet. Pilot menyadari terdapat kesulitan yang luar biasa dalam membedakan antara pos-pos dan pemukiman yang diduduki Hamas. Para tentara pun akhirnya memulai serangan, dan helikopter tempur itu malah menyerang warga sipilnya sendiri, yaitu pada festival musik di Israel. Sementara itu, sebanyak 28 helikopter tempur dikerahkan sepanjang hari. Mereka memuntahkan semua amunisi di perut mereka, lalu mengisi kembali pelurunya. Tingkat tembakan terhadap ribuan pejuang Hamas pada awalnya sangat besar, dan hanya pada titik tertentu pilot mulai memperlambat serangan dan memilih target dengan hati-hati karena mereka tidak berhasil menghabisi satupun dari pasukan Hamas.
Diketahui, pejuang Hamas ternyata sengaja mempersulit pilot helikopter dan operator drone Israel. Dalam penyelidikan, menjadi jelas bahwa pejuang Hamas diminta dalam pengarahan terakhir untuk berjalan perlahan ke dalam pemukiman dan pos-pos atau di dalamnya, dan dalam keadaan apapun jangan lari, agar pilot Israel mengira mereka orang Israel. Aktivitas udara pada hari itu tidak terorganisir. Bahkan di angkasa, para pilot melakukan improvisasi solusi terhadap situasi rumit dan belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar arah tembakan dan target dari pasukan yang bertempur di lapangan menjangkau pilot melalui telepon atau pengiriman gambar di WhatsApp. Sementara itu, menurut Angkatan Udara, dalam 4 jam pertama sejak dimulainya pertempuran, helikopter dan jet tempur Israel menyerang sekitar 300 sasaran dan mereka salah tembak. Pada hari ke-9 Perang, Angkatan Udara fokus pada upaya melenyapkan pejabat senior Hamas sekaligus mempersiapkan sebagian besar pasukannya untuk masuk ke darat, namun tidak berhasil. Angkatan Udara Israel berupaya menciptakan penyangga baru antara Israel dan jalur Gaza selebar 3 km dan mengusir paksa warga Gaza bergerak ke selatan.